Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjaga kesatuan gereja. Menjaga kesatuan gereja itu tugas dan tanggung jawab kita orang percaya. Kesatuan mencerminkan adanya kasih. Dan inilah yang akan membuat orang datang kepada Tuhan Yesus, yaitu jika mereka melihat ada kasih di dalam gereja kita. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 firman Tuhan berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu." Bapak Ibu saudara-saudariku, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yohanes 17 ini adalah doa Tuhan Yesus yang menghendaki supaya gereja yang Dia dirikan tetap bersatu. Tuhan Yesus memberikan kemuliaannya kepada gereja supaya gereja tetap bersatu, agar dunia tahu bahwa Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia menjadi juru selamat dunia sehingga banyak orang diselamatkan. Dan pada saat ini kita akan belajar 5 kebenaran saudara dari firman Tuhan bagaimana menjaga kesatuan gereja, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, tugas dan tanggung jawab kita saudaraku sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama saudara ya, menjaga kesatuan gereja adalah fokuskan perhatian pada kesamaan dan bukan perbedaan. Efesus 4 ayat 2 sampai 6, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil menjadi satu dalam pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua, di dalam semua." Saudaraku, perbedaan pasti ada dalam gereja. Misalnya saudara, perbedaan karakter, perbedaan pribadi, perbedaan suku, latar belakang sosial, ekonomi, maupun perbedaan kehendak dan yang lain-lain. Tuhan Yesus ingin saudara kita dapat bersatu, dan untuk dapat bersatu kita harus melihat kepada kesamaan saudara, bukan pada perbedaan yang memang kita berbeda. Melihat persamaannya saudara dengan apa? Dengan kerendahan hati dan kasih. Dan yang kedua saudara, menjaga kesatuan gereja adalah jangan menuntut orang lain ideal atau sempurna. Roma 15 ayat 7 berkata, "Sebab itu terimalah satu dengan yang lainnya sama seperti Kristus telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Orang-orang yang kecewa saudara dan mengundurkan diri karena tuntutan mereka terlalu ideal, terlalu perfect saudara. Kita harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini, juga di dalam gereja sudah tidak ada. Sesungguhnya orang yang meninggalkan gereja adalah tuntutannya tidak terpenuhi saudara. Mereka juga adalah contoh sebenarnya dari orang-orang yang tidak sempurna di dalam hal apa saudara? Kesabaran, kasih, dan mau menerima orang lain apa adanya. Karena itu saudara, jangan terlalu menuntut ideal dan sempurna kepada orang lain. Dan yang ketiga, menjaga kesatuan gereja adalah jangan sebarkan dan dengarkan gosip. Maksudnya apa saudara? Amsal 26 ayat 20 berkata, "Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran." Gosip adalah berita yang tidak benar saudara, atau berita yang benar memang saudara, tetapi dapat merusak persatuan jemaat dan gereja. Jangan menjadi saudara mesin fotokopi bagi gosip-gosip yang akan menghancurkan kesehatian dan kesatuan jemaat. Dan yang keempat, menjaga kesatuan gereja adalah selesaikan konflik dengan cara yang baik. Matius 18 ayat 15 sampai 17 berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali.
Jika ia tidak mendengarkan, engkau bawalah seorang atau dua orang lagi supaya oleh keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jika ada perbedaan pendapat saudara, atau kesalahan yang kita lihat pada saudara kita, katakanlah itu secara baik-baik saudara. Selesaikan secara baik dengan kasih yang lemah lembut kepadanya agar dia dapat berubah. Amsal 27 ayat 5 dan 6, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, tapi ingin membunuh saudara ya. Kemudian yang kelima, menjaga kesatuan gereja itu bagaimana? Dukung dan doakan para pemimpin. Dukung dan doakan para pemimpin. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13 berkata, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka atau pelayanan mereka. Hiduplah selalu dalam damai sejahtera dengan orang lain. Ibrani 13 ayat 17-18, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagaimana orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Mereka memerlukan saudara kita semua. Baik untuk mendukungnya, mendoakannya, bahkan untuk memberikan masukan kepada mereka dengan kasih. Marilah kita membantu para pemimpin kita saudara, melakukan melalui saudara dukungan kita dan juga doa kita. Tuhan Yesus mendoakan gereja selalu bersama. Dan inilah 5 kebenaran dari firman Tuhan bagaimana kita menjaga kesatuan gereja yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, fokuskan perhatian pada kesamaan bukan pada perbedaan. Kedua, jangan menuntut orang lain ideal dan sempurna. Yang ketiga, jangan sebarkan dan dengarkan gosip. Yang keempat, selesaikan konflik dengan cara yang baik. Yang kelima, dukung dan doakan para pemimpin kita. Apa yang saat ini dapat saya lakukan bagi gereja kita, di mana kita berbakti dan melayani, agar kesatuan tetap terjaga, kompak, nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Mari saudaraku, dukunglah gerejamu, dukunglah pelayanan, dukunglah setiap hamba-hamba Tuhan yang memimpin, yang melayani, supaya gereja bersatu, bertumbuh, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya di mana kami melayani saat ini, gereja kami tetap bersatu, kuat, bertumbuh, diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendukung juga setiap para pemimpin, hamba-hamba Tuhan, para pendeta penginjil Tuhan yang melayani. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.